Baik, demikian proses rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat yang digelar di dua tempat, yakni yang pertama di rumah pribadi mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo di Jalan Saguling 3 Duren 3 Jakarta Selatan, lalu di tempat kedua yakni di Kompleks Polri yang merupakan rumah dinas dari Ferdy Sambo. Jadi memang proses rekonstruksi ataupun reka ulang kasus pembunuhan Brigadir J digelar secara terbuka, akan tetapi awak media hanya diperkenankan menonton dan menyaksikan melalui layar dengan akses yang terbatas, dan memang juga kita memiliki keterbatasan untuk mengetahui lebih jauh tentang proses maupun tahapan dan kejadian yang terjadi dalam proses rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dalam proses rekonstruksi juga memperagakan sekitar 78 adegan yang terbagi menjadi 3 lokasi. Yang pertama memperagakan kejadian yang terjadi di Magelang, dan ini merupakan ada sekitar 16 peragaan ataupun adegan yang diperagakan oleh seluruh tersangka, yakni yang pertama Ferdy Sambo, yang kedua Putri Chandrawati, yang ketiga Kuat Ma'ruf, dan keempat itu Ricky Rizal, dan yang kelima adalah Baradae ataupun Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Jadi memang proses rekonstruksi berjalan kurang lebih 9 jam yang dimulai dari pukul 10 pagi dan berakhir sekitar pukul 5 sore. Lalu memang dari 78 adegan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama memperagakan ketika terjadi di Magelang sekitar 16 adegan. Lalu kemudian saat di rumah pribadi Ferdy Sambo di Saguling 3 itu ada sekitar 35 adegan. Lalu di Duren 3 yang merupakan rumah dinas Ferdy Sambo memperagakan sekitar 27 adegan. Dari proses rekonstruksi yang berjalan, seluruh tersangka atau kelima tersangka hadir, akan tetapi 4 tersangka diantaranya menggunakan baju tahanan saat menjalani proses rekonstruksi, karena keempat tersangka sudah menjalani masa tahanan di 2 lokasi yang berbeda. Ferdy Sambo itu ditahan di penempatan khusus ataupun patsus di Makobrimob Kelapa II Depok, lalu yang lainnya ditempatkan rutan Bareskrim Polri. Lalu dari kelima tersangka ada Putri Chandrawati itu tidak dilakukan penahanan, sehingga itu berdampak pada tidak menggunakan baju tahanan saat proses rekonstruksi berlangsung. Dalam proses selama kurang lebih 9 jam juga memperagakan setiap tahapan dari mulai perjalanan di Magelang hingga proses detik-detik pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dalam proses detik-detik pembunuhan itu, FS dan Baradae sempat terlihat menodongkan senjata kepada Brigadir J di ruang tengah di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri. Akan tetapi sempat ada kendala dalam tayangan yang ditampilkan oleh pihak kepolisian dan sempat ada pengalihan, sehingga memang kami kesulitan memperlihatkan bagaimana detik-detik eksekusi yang berlangsung yang menewaskan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Berikutnya bahwa pada adegan Baradae yang merupakan juga menyandang status justice kolaborator, juga dalam beberapa adegan juga digantikan oleh peran pengganti sementara, khususnya ketika memang Baradae itu berhadapan langsung dengan Ferdy Sambo dalam berbagai adegan. Untuk itu Baradae juga dimulai dari rutan Bareskrim hingga ke beberapa titik tempat rekonstruksi dijaga ketat oleh pihak kepolisian, khususnya dari Satuan Brimob, dan mendapat pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk memastikan bahwa posisi status Baradae sebagai justice kolaborator akan tetap terjamin dari segi keamanan dan kondisi psikis dan psikologisnya. Di sisi lain juga Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi pada awal-awal proses rekonstruksi sempat menolak kedatangan ataupun kehadiran dari pengacara keluarga Brigadir Yosua, yakni yang hadir Kamarudin Simanjuntak dan Johnson Panjaitan, dikarenakan
memang banyak hal yang tidak diketahui oleh pihak pengacara, khususnya bahwa pihak pengacara tidak menerima surat undangan untuk mengikuti jalannya rekonstruksi, sehingga memang pihak Polri menyatakan dan menegaskan pihak-pihak yang diundang merupakan tersangka dan yang didampingi oleh pengacaranya, sehingga memang pengacara korban dalam hal ini Kamarudin dan Johnson Panjaitan tidak masuk dalam list yang diperbolehkan untuk mengikuti proses rekonstruksi. Terus di sisi lain juga memang tim khusus gabungan Polri juga menghadirkan pengawas dari pihak eksternal, yakni Komnas HAM dan Kompolnas, untuk turut menyaksikan, mengawal, dan mengawasi jalannya proses rekonstruksi. Kemudian Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri juga menyatakan dalam beberapa adegan dalam proses rekonstruksi dalam kasus pembunuhan Brigadir J, bahwa tersangka Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sempat menolak untuk memperagakan beberapa adegan yang menjadi salah satu tahapan dalam proses rekonstruksi. Hal itu diungkapkan Andirian bahwa pada dasarnya kedua tersangka yang merupakan suami istri ini menolak keterangan dari para saksi dan tersangka, sehingga memang hal tersebut menjadikan mereka tak ingin memperagakan secara langsung dan menggunakan peran pengganti. Baik, sampai dengan petang ini bahwa proses rekonstruksi sudah selesai dan tim khusus gabungan Polri memang tengah mempelajari kembali hal-hal dan khususnya untuk bagaimana proses konstruksi dari perkara ini dapat dilanjutkan. Mengingat sebelumnya tim khusus gabungan Polri juga telah berupaya untuk menyerahkan berkas perkara kepada pihak kejaksaan, sehingga memang proses kasus yang hari ini menjadi sorotan publik ingin senantiasa dilimpahkan kepada kejaksaan untuk masuk ke dalam proses pengadilan. Di sisi lain juga masih ada perlunya koordinasi dan dalam proses pelimpahan berkas, karena memang dari Kejaksaan Agung masih memberikan catatan-catatan khusus untuk bagaimana tim penyidik dari tim khusus gabungan Polri untuk melengkapi seluruh rangkaian maupun detail-detail dari berkas perkara seluruh tersangka. Jadi memang kemarin dari pihak tim khusus gabungan Polri sudah menyerahkan 4 berkas, yakni berkas Ferdy Sambo, berkas Baradae atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu, lalu kemudian berkas dari Bribka Riki Rizal dan berkas Kuat Ma'ruf. Nah, 4 berkas ini sudah dikembalikan dari Kejaksaan Agung untuk dilengkapi oleh tim penyidik, sehingga nantinya memang berkas itu dapat dilengkapi dan dapat segera dinyatakan P21 atau dinyatakan lengkap, sehingga bisa diproses dalam proses persidangan. Sementara untuk berkas yang perkara Putri Chandrawati itu masih proses berjalan, karena memang dijadwalkan pada Rabu esok Putri Chandrawati akan menjalani pemeriksaan lanjutan untuk proses bagaimana melengkapi berkas perkara untuk setidaknya untuk bisa dilimpahkan kepada kejaksaan. Demikian laporan yang bisa disampaikan inilah.com dari tempat kejadian perkara.